komunitas belajar Pak Pengawas, mohon izin bahwa komunitas belajar di STG 1 ini alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah berjalan, bahkan sudah terdaftar di PNN. Tujuan kita hari ini adalah merefleksikan praktik pembelajaran dan merencanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di STG 1. Kita akan belajar suatu proses berkelanjutan yang melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi serta tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita akan fokus di 4 tahapan ini. Dan nanti saya akan bagi 4 kelompok, fase A, fase B, fase C, dan fase D, di mana Bapak Ibu akan mendiskusikan kualitas pembelajaran dalam 4 tahapan. Nanti fase A akan diskusi terkait dengan tahapan perencanaan, fase B akan berdiskusi bagian tahapan pelaksanaan, dan observasi untuk fase C, dan refleksi tindak lanjut untuk guru bidang. Oleh karena itu saya minta yang fase A di sebelah sini, fase A. Sudah ya? Sudah duduk rapi ya? Fase B nanti, fase C. Ayo cepat-cepat waktunya. Diskusi di dalam kelompok kita ya, di dalam kelompok. Maksudnya hambatan Pak Udin seperti apa ya? Itu mereka yang kurang aktif, gimana caranya itu supaya lebih aktif, karena hanya beberapa saja yang aktif, sementara masih ada yang belum aktif dalam diskusi. Jadi tujuannya adalah untuk mengaktifkan setiap siswa agar berperan aktif dalam itu merasa sulit buat Pak Udin itu. Ya, jadi mungkin tidak semuanya mereka aktif. Ada beberapa yang tidak aktif, dan saya mereka supaya berperan aktif dalam menyeluruh. Nah itu yang kesulitan, bagaimana untuk metode apa, caranya bagaimana untuk mereka yang tidak aktif atau pernah aktif lebih aktif. Oke. Siapa yang tahu? Nah ini yang aktif hanya satu, sementara yang lain mungkin malu atau gimana. Dan kalau kita tanya, ya mereka diem. Coba. Ya. Nah ini yang sudah apa aja yang sudah dilakukan Pak Udin? Yang pertama ya biasanya saya tanya sebagai pematih itu kelompok siapa, nanya siapa kelompok itu mereka aja yang aktif. Sementara saya menginginkan semua bisa, semua minimal ada keberanian bertanya. Sama. Memang kita juga mengalami juga kayak gitu ya, aktif sama kelompok kemarin dia. Cuma kita kan di sini berubah supaya itu aktif misalnya ya. Barangkali ini ada saya. Ya pengalaman muncul mengajar di kelas untuk mengaktifkan anak itu. Kayak gini, menurut saya gini, anak itu kan nggak aktifnya itu kan tampil yang pemalu tadi ya. Kalau yang pemalu itu bisa juga. Kalau nggak ditanya yang ini ya, kalau bisa gini, bagaimana caranya anak itu kita mengadakan pelajaran lain misalnya, ya, pelajaran lain itu kan kalau ini kan agama ya kan. Kalau itu belajar di agama kan kalau ini kan. Misalnya di pelajaran yang lain lah, katanya kayak yang guru lain juga ya. Kalau saya mah gini, bagaimana kalau dengan cara apa demonstrasi, misalnya demonstrasi itu membuat apa, itu kan dan belajar pasti ada kan ya, membuat praktek apa, itu kan anak tuh pasti kalau harus tuh ya, kalau dia buat ini harus dia mendemonstrasikan itu gitu kan. Jadi dia kan bisa maju tuh dipanggil satu tuh pegang tuh. Jadi dia misalnya nih kamu membuat ini, coba kamu demonstrasikan, otomatis kan anak itu pasti berbicara kalian dengan supaya mengaktifkan dia gitu, supaya dia mau gitu ke depan gitu, mengaktifkan anak itu supaya kan anak itu nggak ingin mengajarikan semuanya bisa gitu kalau bisa. Cuma kalau satu biasanya dikasih tahu gitu, misalkan kalau ada pertanyaan anak yang bisa baca gitu ngasih tahu temennya yang belum gitu kan. Terus ini nih tulisannya ini bacaannya gitu sama sih ya ini sama. Jadi kalian baik melakukan pembelajaran. Silakan didiskusikan fase A, fase B, fase C dan guru bidang. Silakan diskusi Bapak Ibu. Iya, makanya kalau ganti nyai juga mau ganti aku lupa. Lupa dari sini nggak mau. Tapi Pak Mudi ada. Pak Mudi langsung semua nih udah banyak-banyak. Ini punya
Satu tiap kelompok satu orang presentasi dalam waktu 2 menit. Di ada temen yang hilang. Ada temen yang hilang. Ini sampai hilang ya. Kayak bapak di sini. Boleh doang. Oke. Hari ini. Ini disuruh kan? Tujuan utama dari pembelajaran yang ingin kita capai adalah memastikan murid memahami dan mampu menerapkan konsep yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus strategi, adapun strateginya yaitu dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain menggunakan diferensiasi dan pembelajaran berbasis inquiry. Inquiry lah satu EYD-nya geter Bu. Tadi baik kamu. Lanjut ya. Nah, adapun di sini strateginya satu berdiferensiasi, memungkinkan kita untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Oke, Ya. perencanaan tuh. Ya. Ini lebih kepada berbasis diferensiasi. Oke, cukup tepuk tangan Bapak Sia. Dapat diterapkan dalam strategi. Yang pertama, strategi yang direncanakan dapat diterapkan dengan memastikan semua komponen pembelajaran sudah siap dan sesuai dengan rencana. Yang kedua, hambatan yang mungkin dihadapi termasuk kurangnya partisipasi murid atau kendala teknis. Berarti hampir sama dengan Pak Udin ya? Yang ketiga, cara mengatasinya adalah membuat rencana cadangan dan selalu siap untuk beradaptasi. Yang keempat, ide kreatif rancangan alat evaluasi. Ide kreatif bahkan murid secara aktif bisa dilakukan dengan membuat skenario kelas interaktif atau proyek kolaboratif yang melibatkan semua murid. Terima kasih. Oke, itu pelaksanaan ya. Evaluasi keberhasilan strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode evaluasi seperti observasi dan penilaian proyek. Kemudian metode evaluasi yang efektif untuk berbagai tipe pembelajaran termasuk asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dan sumatif dievaluasi. Kemudian untuk mendapatkan umpan balik konstruktif dari murid bisa dilakukan melalui diskusi. Survei atau jurnal reflektif. Oke. Kemudian ide kreatif itu dapat berupa evaluasi juga untuk merancang alat evaluasi seperti jurnal reflektif atau portofolio. Oke, ada portofolio di asesmennya ya untuk evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, tepuk tangan dong Pak Sia. Apa saja yang telah berjalan baik dalam praktik belajarnya. Nah, pembelajaran itu kita lihat dari pengalaman yang bisa diterapkan dalam perencanaan yang akan datang. Oke, refleksi kepada siswa nanti ya. Terus kemudian membuat program mentoring, diskusi dengan teman-teman senior, teman sebaya gitu ya. Guru ya setelah belajar tuh. Ya, antara murid senior dan junior. Ya, supaya menghidupkan anak-anak yang kurang aktif dalam berdiskusi. Ya, mungkin itu saja. Oke. Kalau Bu dan Nina yang dapat diadopsi secara luas, Bapak Ibu, silakan dari tadi hasil fase A, kelompok fase A, kelompok fase B, fase C dan kelompok bidang guru bidang adalah apa sih ide yang pertama adalah tadi pembelajaran secara diferensiasi. Kemudian di pelaksanaan menggunakan apa saja tadi Bu Yai?
kita tidak lepas dari alat-alat teknologi. Kemudian juga memberikan metode yang bervariasi ya. Sama apa sih evaluasi itu adaptasi ataupun asesmennya baik formatif ataupun sumatif dan harus terintegrasi dengan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahkan tadi terakhir apa harus ada apa ya Kak? Ya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah refleksi itu adalah dilakukan sesuai dengan pengalaman pembelajaran dari mulai pelaksanaan dari kegiatan pengajaran seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke beberapa tahapan tadi kita nanti dalam kualitas peningkatan pembelajaran. Bapak Ibu ada perencanaan, Oke, kita tetapkan kira-kira apa yang akan kita lakukan, satu atau dua tindak lanjut konkret yang akan kita lakukan meningkatkan praktek pembelajaran kita. Bapak Ibu, kita tetapkan tindak lanjut kita. Kita akan melakukan apa Bapak Ibu? Praktek pembelajaran. Oke, kita akan melakukan pelaksanaan pembelajaran tapi dengan kesepakatan kita dulu. Dari tadi dari permasalahan yang dilakukan oleh Pak Udin. Kira-kira kita sepakat akan mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPAS. Di kelas berapa? Siapa yang mengajar? Guru. Siapa yang menjadi observer? Adalah siapa yang akan nanti menjadi guru mengajarnya? Tadi guru. Yang nanti yang menjadi observernya siapa? Paudin dengan kapan kira-kira kita melaksanakan kegiatan tersebut? Bulan Juli ya. Jadi sebetulnya kita sudah punya daftar, kita sudah punya jadwal di komunitas belajar kita, yaitu setiap pengalaman dari teman-teman ya secara tidak langsung permasalahannya sama dengan sharing tadi ya. Saya juga mendapatkan masukan bahwa ketika menghadapi permasalahan seperti itu kita bisa mencoba metode-metode yang tadi sudah dibicarakan. Kemudian kedepannya ya saya akan mencoba metode-metode yang sudah di-sharing tadi. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, thank you. Baru 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja yang terhormat Ibu Kepala Sekolah itu satu yang selalu sibuk ya. Ya, super Pak. Gimana rasanya? Ya, begitulah. Miris. Baik, dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan luar biasa ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mungkin kegiatan ini dilakukan secara konsisten. Meskipun dunianya lagi sibuk, siapa yang bisa mungkin kehilangan sepatu dan sebagainya, kan bisa diskusikan. Bilang sepatu aja bisa diskusikan, apalagi tadi berkonsep. Ya, seperti itu. Pada dasarnya harapan saya adalah untuk memajukan sekolah hanya satu, konsisten. Ya. Kalau segala sesuatu tidak konsisten, balik lagi ke nol, capek. Misalnya punya program untuk menata kelas, gitu. Mana lagi disuruh sama kepala sekolah naik, gitu, nanti turun lagi, nol lagi. Jadi sepengalaman saya bahwa proses pembelajaran itu kalau kita konsisten kegiatannya dan sebagainya nggak capek, mau praktek mau apapun seperti itu. Jadi pada dasarnya sebagai guru lakukan yang terbaik untuk
siswanya. Apapun yang dipikirkan di kepala Bapak Ibu yang terbaik untuk diri dan siswa. Jadi lakukan, terus memperbaiki dengan berefleksi. Apalagi ini sudah refleksinya kepada proses pembelajaran. Sudah memang laksanakan sudah. Bahkan hal yang kecil juga harus direfleksi. Mungkin itu saja dari saya, nggak panjang lebar karena saya tahu siapa yang dibikin di sini. Jadi nggak terlalu banyak komen ya. Yang penting saya harapkan Bapak Ibu konsisten apapun yang dilakukan untuk kemajuan sekolah. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Saja, mohon maaf ya, ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.